Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian, dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Aridli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja aja. Ya, untuk kali ini kita bakal mereaksi apa, Pakcik? Untuk hari ini kita pengen melihat kepada kejutan semifinal AFF U16 daripada Indonesia juga, dan Nova Arianto tunda euforia guys karena Shin Tae-yong insyaallah pasti akan kembali ke Indonesia juga. Wah, gimana tuh guys, banyak isu semasa. Lagi-lagi selepas ini kita tahu akan berlangsungnya untuk ini ya, tempat yang ketiga ya bagi Indonesia versus Vietnam. Nah, gimana tuh guys? Wah. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Jangan lupa untuk follow channelnya Garuda Space. Terlambat kembali ke Indonesia, kondisi Shin Tae-yong dipertanyakan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terus menjadi pusat perbincangan pecinta sepak bola tanah air lantaran masih dikabarkan sakit meski telah memperpanjang kontrak. Sebagaimana diketahui, juru taktik berusia 53 tahun itu bahkan sampai harus masuk ke rumah sakit. Sebelum pulang ke Korea Selatan, Shin Tae-yong juga sempat sakit. Hal itu dirasakan Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia versus Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. Saat itu Shin Tae-yong sedang sakit flu hingga dibawa ke rumah sakit. Namun sakit yang diderita Shin Tae-yong rupanya masih belum sembuh. Saat ia kembali ke Korea Selatan pada pertengahan Juni lalu, ia memutuskan untuk ke rumah sakit. Menanggapi hal tersebut, manajer timnas Indonesia Sumarji buka suara perihal sakit yang diderita oleh Shin Tae-yong. Sumarji mengaku tidak bisa menjelaskan sakit yang dirasakan oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut. Shin Tae-yong pun dikabarkan masih lama berada di kampung halamannya itu. Alhasil Shin Tae-yong baru akan kembali ke Indonesia pada akhir Juli nanti. Guys. Sebelumnya dijadwalkan ia akan kembali ke Indonesia pada awal Juli. Namun dikarenakan kondisinya masih sakit, Shin Tae-yong memutuskan untuk mundur kembali ke Indonesia. Ia mengikuti saran yang diberikan oleh dokter di Korea Selatan. Adapun Shin Tae-yong harus segera kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan tim Merah Putih yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dijadwalkan timnas Indonesia mulai bertarung pada September hingga Juni 2025. Fakta AFC hukum Shin Tae-yong dan 2 pemain andalan. Pertama, alasan hukuman AFC. Komite Disiplin AFC menilai bahwa 3 sosok di timnas Indonesia itu melanggar pasal 50 terkait perihal tingkah buruk. Ketiganya membuat unggahan di media sosial yang menyinggung soal keputusan wasit. AFC menyebut unggahan Hafner dan Jenner mencederai nilai-nilai sportivitas atas hasil pertandingan Indonesia melawan Qatar. Adapun Shin Tae-yong disebut mengeluarkan pernyataan yang kurang pantas terkait pertandingan, hasil pertandingan, kepemimpinan wasit, tuan rumah Qatar termasuk juga AFC. Kedua, jumlah denda. Shin Tae-yong, Ivar Jenner, dan Justin Hafner mendapatkan denda yang berbeda. Kedua pemain masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar $5.000 atau setara dengan 81 juta rupiah. Sedangkan Shin Tae-yong lebih besar, yakni $7.500 yang senilai 122 juta rupiah. Jumlah denda tersebut berbeda lantaran bobot kritik yang dilontarkan memang tak sama.
Ivar Jenner dan Justin Hubner hanya menyindir lewat media sosial, sementara Sintayong belak-belakan menyinggung wasit pada sesi konferensi pers. Ya sebenarnya ini coba untuk apa? Hak masing-masing lah sebenarnya ini ya. Tapi wah, gini guys permainannya. Waduh. Ketiga masih bisa Nah, banding. nasib. Putusan sanksi dari AFC ini tidak mutlak mengikat karena Sintayong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner masih bisa melakukan banding atas hukuman tersebut. Kendati demikian, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan telah mengatasi hal tersebut. Tangan kanan editor tersebut memastikan Sintayong bersama punggawa Garuda harus fokus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, masalah internal akan menjadi tanggung jawab federasi. Oh, Gak apa-apa, kami akan mantap itu. tanggung Yang semuanya. bagus tuh, Gitu, guys. Tunda euforia, Nova Arianto fokus tatap semifinal AFF U16. Rebutan third place guys. Pelatih Nova Arianto mengucapkan rasa terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang maksimal hingga lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2024. Coach Nova mengaku bersyukur karena telah menurunkan semua pemain dalam turnamen yang berlangsung di Solo kemarin. Terbukti di laga kontra Laos, bek timnas Indonesia U16 Matt Baker juga memainkan dua posisi. Saat laga akan berakhir sekitar 10 menit, Baker beralih menjadi gelandang. Pemain berusia 15 tahun itu menjelaskan bila memang ia sedang dicoba oleh Nova Arianto di gelandang yang bakal menjadi kejutan di babak semifinal. Di konferensi pers, Nova pun menjelaskan bila Matt Baker memang punya kelebihan karena bisa main di 3 posisi. Bicara mengenai progres yang diperoleh, Nova bersyukur karena para pemain bisa cepat beradaptasi dengan taktik yang dipakai sehingga membuat permainan tetap terjaga meski ada rotasi pemain. Pertandingan semifinal tentu akan menjadi perjuangan yang tak mudah bagi pasukan Merah Putih. Meski banjir pujian karena tampil impresif sepanjang laga, Nova meminta anak asuhnya untuk fokus dan memperbaiki kekurangan. Nova Arianto mengingatkan bahwa pemainnya tak boleh cepat puas. Para pemainnya harus segera melupakan euforia usai mengamankan tiket semifinal. Saya di luar telah sampaikan kepada pemain, ini bukan menjadi akhir, tapi saya bilang ini menjadi awal kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Ujar Nova Arianto. Menariknya, asisten pelatih Sintayong tersebut menegaskan tidak gentar untuk menghadapi siapapun lawan di babak semifinal nanti. Laga semifinal sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 1 Juli mendatang. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan skuad Udah Garuda selesai, Asia guys. yang bakal menjadi Dan tonggak Australia. harapan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Dan seterusnya ialah perlawanan di antara Indonesia versus Vietnam. Dan ini walaupun tinggal 10 pemainnya kan. Nah ini adalah salah satu perjuangan buat Indonesia. Bagaimana untuk menentang Vietnam nih guys. Kita doakan yang terbaik guys. Ya, benar-benar. Ini sebenarnya sangat luar biasa sekali untuk kita reaksi karena ya ini beberapa informasi, edukasi dan juga ya semangatnya U16 ini juga yang memberikan yang terbaik buat Indonesia, itu yang harus kita puji juga. Dan jangan lupa untuk terus mendukung ya timnas Indonesia U16. Betul. Jadi Kita guys, doakan yang terbaik. begitu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu sebenarnya Ya. itu sekiranya kalian ada lagi sebenarnya video untuk video. Just comment down below beserta dengan dan insyaallah kami coba yang terbaik untuk menyaksikan video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.